Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again to mathematics lesson. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan untuk belajar dari rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana dengan PTS-nya kemarin? Apakah dapat mengerjakannya dengan baik? Ya, semoga teman-teman nanti dapat hasil yang memuaskan ya. Oke, kembali lagi. Hari ini we will learn about mathematics again. Jadi, kita akan mulai belajar kembali tentang matematika. Masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ya, we have learned about multiplication in fraction. Atau kita sudah belajar tentang perkalian dalam pecahan. Nah, today we learn about multiplying fractions too. Hari ini kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang perkalian pada pecahan, yaitu bagian ketiga. Are you ready? Oke, boleh didekatkan dulu buku tulis atau buku math teman-teman. Jika sudah siap, mari kita mulai. Before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Okay, so today we learn about two topics. First is multiplying proper and improper fraction, atau bagaimana perkalian antara proper dan improper fraction. Yang kedua adalah multiplying a mixed number and a whole number, atau bagaimana kita akan melakukan perkalian pada bilangan campuran dan sebuah bilangan asli. First, mari kita bahas tentang multiplying proper and improper fraction. Multiplying proper and improper fraction. Find the value of 1/3 multiply 5/4. Nah, di sini kita akan melakukan perkalian antara 1/3 dikali 5/4. Nah, sebelumnya, mari kita misalkan dulu 5/4 itu seperti apa. 5/4, jika kita jadikan pecahan campuran, maka diperoleh 1/4. Atau 1 1/4. Nah, kalau misalnya 1 ini kita misalkan dalam sebuah kertas, maka ini kertas pertama, dan 1/4 ini dari kertas yang selanjutnya. Nah, satu kertas yang pertama ini kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang ini adalah 1/4 dari pecahan yang ini. Maka kita akan dapatkan 5/4. 1/4 ditambah 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, dan 5/4. Oke, sama bukan? Next, we have to multiply 1/3, multiply 5/4. Kita harus mencari tahu hasil dari 1/3 dikali 5/4. Nah, kita sudah punya 5/4-nya. 1/3-nya dari mana, Miss? Oke, kita punya 5/4 dan kita harus cari 1/3-nya itu berapa. Maka kita bagi 5/4 kertas ini menjadi 3 bagian. Maka kita garis ini 1, garis pertama, kemudian ini bagian kedua, dan yang bawah adalah bagian ketiga. Sehingga dapatlah kita kotak seperti ini. Ini 1/3 yang pertama, ini yang selanjutnya, dan ini yang selanjutnya. Tuh ya, jadi kotaknya kita bagi 3. 1, 2, 3.
Semuanya kita bagi 3. Nah, lalu untuk dapat 1/3-nya dari mana? 1/3 itu berarti kan 1 bagian dari semua ini. 1 bagian yang atas ini adalah 1/3 dari seluruh kertasnya yang berwarna hijau. Sehingga yang diarsir adalah 1/3 bagiannya, yaitu yang bagian atas saja. Yaitu yang ini saja. Nah, sebenarnya jika kita kalikan hasilnya berapa? Nah, selanjutnya kita kalikan dulu. 1/3 dikali 5/4. Bagaimana kemarin caranya? Ya, kalikan numeratornya. 1 multiply 5, the result is 5. Kemudian 3 dikali 4, 12. Berarti pecahannya adalah 5/12. Nah, jika kita gambarkan, berarti 5/12 ini adalah seperti ini. Ya, 5 bagiannya itu dia ada garis-garisnya atau ada shade-nya, dan sisanya itu tidak ada. Dan kotaknya ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, ada 4 ke samping, 1, 2, 3, ada 3 ke bawah, 4 dikali 3 ada 12. Dan 5 kotaknya terarsir. Muncullah pecahan 5/12. Nah, inilah contoh dari perkalian proper and improper fraction. 1/3 itu proper fraction, dan 5/4 itu improper fraction. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya di sini Miss punya 3/4 and 8/7, 3/4 dan 8/7. Nah, kita kalikan. Kemarin ada 2 cara ya. Cara yang pertama, kalikan numeratornya atau pembilangnya, yang atas dengan yang atas. 3 dikali 8 per 4 dikali 7. Hasilnya 24/28. Setelah itu, boleh teman-teman sederhanakan atau simplify, sehingga dibagi menjadi berapa? Angka ini dibagi 4. 24 dibagi 4 adalah 6. 28 dibagi 4 adalah 7. So, the simple fraction is 6/7 atau 6/7. Ini untuk cara pertama. Cara kedua bisa juga dengan cancellation. Karena di sini di bawah ada 4, di atas ada 8. Wah, ini bisa disederhanakan. Dengan cara apa? Dengan membagi kedua angka ini dengan angka 4. Berarti 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Maka kalikan atas dengan atas, 3 dikali 2, 6. 1 dikali 7, 7. Berarti hasilnya adalah 6/7. Oke, sama ya teman-teman hasilnya? Ya, inilah contoh dari multiplying proper and improper fraction. Tidak jauh berbeda bukan dengan yang sudah kita pelajari kemarin? Oke, ada satu contoh perkalian lagi, yaitu multiplying two improper fractions. Contohnya seperti ini. Find the product of 6/4 and 8/3. Oke, di sini ada 6/4 dan 8/3. Atau 8/3. Oke, berarti kita kalikan 6/4 dikali 8/3. Nah, di sini kita bisa pakai cancellation. Gimana caranya? Nah, lihat angka-angkanya. Di sini ada 8, di sini ada 4, di sini ada 6, di sini ada 3. Mereka bisa kita sederhanakan. Yaitu yang 6 dengan 3 bisa kita sederhanakan dibagi dengan angka 3. Ya, berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2. And then 3 divided by 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Lalu ada lagi 8 dengan 4. Berarti dapat kita bagi dengan angka 4. Berarti
8 divided by 4, 8 dibagi 4 itu 2. Lalu 4 dibagi 4, yaitu yang ini hasilnya 1. Setelah itu, kalikan yang atas dengan atas dan yang bawah dengan yang bawah. Berarti 2 dikali 2 hasilnya 4 per 1 dikali 1 hasilnya 1. So, the result is 4. Jadi, hasilnya adalah 4. Nah, sebenarnya bisa juga dengan cara seperti ini yang tadi ya, yaitu dengan mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau begini berarti 6 dikali 8, 48 dibagi 4 kali 3 itu 12. Baru setelah itu disederhanakan. Ternyata 48 dibagi 12 itu hasilnya 4. Nah, cara mana yang lebih mudah? Nah, teman-teman boleh pilih sendiri. Tapi, ini sarankan gunakan metode yang pertama. Supaya menghitungnya tidak besar angkanya. Seperti ini, 48 cukup besar. Jika kita harus mencari pembagiannya. Nah, supaya tidak menggunakan angka yang besar, nah kita bisa simplify dengan cancellation. Itu ya, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Oke, contoh yang lainnya. Find the value of 5/4 multiply by 3/2. Nah, di sini ada 5/4 dikali 3/2. Nah, kalau ini bisa nggak kita simplify? Oh, ternyata 5 sama 2 nggak bisa. 4 sama 3 juga nggak bisa. Nah, kalau tidak bisa, boleh kita gunakan cara yang tadi, yaitu mengalihkan atas dengan atas, atau numerator dengan numerator, dan denominator dengan denominator. Berarti 5 dikali 3 itu 15 per 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga pecahannya adalah 15 per 8. Nah, setelah ini baru kita sederhanakan. Berarti 15 dibagi 8 berapa? Oh, dapat 1. 1 dikali 8, 8. 15 dikurangi 8 tuh 7, berarti pecahannya campurannya adalah 1, 7 per 8. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Oke, sampai di sini, apakah bisa dimengerti teman-teman? Oke, sekarang mari kita lihat pembelajaran kita yang kedua, yaitu multiplying a mixed number and a whole number, atau mengalihkan bilangan campuran dan bilangan asli. Oke, mari kita lihat contoh di bawah ini. Mrs. Lee has 3 children. Mrs. Lee atau Ibu Lee punya 3 anak. She gives each child 1/2 pie. Dia memberikan setiap anak itu 1/2 pie. How many pies do they have all together? The question is, pertanyaannya adalah, berapa banyak kue pie yang mereka punya semuanya? We have to give the answer as a mixed number. Lalu kita harus menjawabnya dengan menjadikan pecahan campuran atau bilangan campuran. Oke, sekarang mari kita lihat ilustrasi gambarnya. Mrs. Lee has 3 children, berarti ada 3 anak ya. She gives each child 1/2 pie. Berarti ada 3 anak, masing-masing anaknya dapat 1/2 kue pie. Berarti ini anak pertama dapat 1/2. Anak kedua dapat 1/2. Anak ketiga dapat 1/2. Oke. Pertanyaannya, how many pies do they have all together? Berarti mereka ini jumlah kue pie-nya berapa semuanya? Nah, untuk menjawabnya bisa langsung kita kalikan saja. 3 dikali 1/2. Berarti seperti ini. 1/2 multiply by 3. Nah, jika kita mengalihkan sebuah bilangan campuran, kita
jadikan dulu bilangan campurannya ke bentuk pecahan biasa. Yaitu caranya adalah dengan 2 dikali 1, 2, ditambah 1, 3. Berarti jadi 3/2. Makanya di sini jadi 3/2. Tuh ya. Baru setelah itu dikalikan dengan bilangan 3 ini. Maka 3/2 dikali 3 sama dengan 9/2. Lalu kita simplify atau kita sederhanakan. Sehingga diperoleh angka 4, 1/2. 4/2. Gitu ya. So, they have 4 half pies all together. Benar nggak 4/2? Coba kita gabungin. Ini 1, ini kue pie 2, ini kue pie ketiga. Nah, setengah ditambah setengah jadi kue pie keempat. Lalu ini sisa setengah. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 and half. Berarti 4/2. Nah, benar ya? Sama ya teman-teman? Oke. Ini contoh yang pertama. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Multiplying a mixed number and a whole number. What is the perimeter of a square of side 3/4 meter? Berapa keliling dari sebuah persegi yang sisinya 3/4 meter? Oke, kita misalkan, berarti ini ada persegi, sisinya adalah 3/4 meter. Nah, berarti 3/4 meter ini berapa dalam pecahan biasa? Maka kita jadikan dengan pecahan biasa. 4 dikali 3 hasilnya 12. Ditambah 3 hasilnya 15. Berarti pecahannya adalah 15/4. Berarti keliling persegi apa teman-teman? Ya, 4 kali sisi. Berarti kita tinggal mengalikan 15/4 dikali 4. Ya, atau tadi sebelumnya 3/4 dikali 4. Sama dengan 15/4 dikali 4. Nah, ini bisa kita cancellation juga nih. Kita sederhanakan. Berarti 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. Berarti kalikan 15 kali 1, 15/1 sama dengan 15. So, the perimeter of the square is 15 meters. Oke. Bisa dimengerti teman-teman sampai di sini? Oke, semoga dapat dimengerti ya. Next, mari kita lihat contoh yang ketiga. Mrs. Lim uses 5/8 liter of water to water her plants every day. Jadi Ibu Lim menggunakan 5/8 liter air untuk menyiram tanamannya setiap hari. The question is, how many liters of water will she use to water her plants in 7 days? Berapa liter yang akan Ibu Lim gunakan untuk menyiram tanamannya dalam 7 hari atau selama 7 hari? Oke, berarti kalau 1 harinya itu 25/8, maka kalau 7 hari itu tinggal dikali. 7 dikali 2, 5/8. Nah, tadi kita jadikan dulu 25/8 ini menjadi pecahan biasa. Berarti caranya gimana? Ya, dikalikan yang bawahnya denominatornya 8 dikali 2 hasilnya 16. Ditambah 5 hasilnya 21. Berarti pecahannya 21/8. Maka 7 dikali 21/8. Hasilnya adalah 147/8 atau 147/8. Kita sederhanakan, akan diperoleh 18/3/8. Okay, so
he will use 3/8 liter of water to water her plants in 7 days. Jadi, Ibu Lim akan gunakan 18/3/8 liter air untuk menyiram tanamannya selama 7 hari. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau kita juga bisa memperkirakan hasil dari perkalian seperti ini. Caranya gimana? Oke. Di sini ada pecahan 25/8. 25/8 itu sudah dekat dengan angka berapa? Ada yang tahu? Ya, dia dekat dengan angka 2 dan dia juga dekat dengan angka 3. Berarti jawaban dari perkalian ini pasti ada di antara perkalian 7 dengan 2 atau 7 dengan 3. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita kalikan 7 dengan 2, hasilnya 14. Sedangkan 7 dengan 3, hasilnya 21. Berarti, kalau 25/8 dikali 7, hasilnya akan berada di tengah-tengah antara 14 dengan 21. Ternyata, hasil perkalian kita adalah 18/38. 18/3/8. Nah, berarti jawaban kita itu benar atau tidak? Ya, benar ya, karena ada di antara 14 dan 21. So, 3/8 liter is a reasonable answer. Berarti jawaban kita itu reasonable atau masuk akal gitu ya. As it is between 14 liter and 21 liter. Karena dia ada di antara 14 liter dan 21 liter. Nah, untuk mengeceknya, ya boleh untuk menggunakan kalkulator. Tapi ingat, kalkulator hanya untuk mengecek ya teman-teman, bukan untuk menghitung. Kita belajar menghitung tanpa kalkulator. Sekarang, mari teman-teman lihat contoh yang Miss berikan ini. Kayak di sini misalnya Miss punya perkalian antara 9 dikali 1, 3/4. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kita ganti 1/3/4 ini menjadi pecahan biasa. Oke, berarti 1/3/4 sama seperti berapa? Oke, caranya adalah dengan mengalikan 4 dikali 1 adalah 4. Ditambah 3, 7. Berarti pecahannya adalah 7/4. Oke, maka perkalian antara 9 1/3/4 sama seperti 9 dikali 7/4. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini 9 dikali 7/4. Maka hasilnya adalah, ya kalikan yang atas dengan yang atas, berarti 63/4. Oke, apakah bisa kita sederhanakan? Ya, bisa ya teman-teman. Oke, kita bagi, misalnya di sini ada 63 dibagi 4. Oke, berarti 6 dibagi 4, 1. 6 dikurangi 4, 2. 2, 3-nya turun, berarti 23 dibagi 4, ya 5 ya. 5 dikali 4, 20. Kurangi, sisanya ada 3. Berarti pecahan campurannya adalah, ya berarti 15
berarti 15. 3, sisanya 3/4. Oke, berarti seperti ini jawabannya. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. For your exercise, untuk latihan teman-teman, please finish your workbook 5A pages 83, 85, and 86 supaya teman-teman lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Okay, so this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Teman-teman bisa bertanya lewat WhatsApp atau Google Classroom ya. See you and thank you. Let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.